you ready? The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Nama saya Fasila Ahmadunisa. Nama saya Umairah Farisa Madinah. Nama saya Muhammad Ahmad. Kami akan menampilkan video tentang pendapatan sosial. Silakan ditonton. Apakah kalian tahu Amerika Serikat memiliki pendapatan nasional lebih dari 25 juta triliun? Tapi, apakah kalian tahu apa arti dari angka itu? Mari kita cari tahu. Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu negara dari kegiatan ekonomi selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan ini mencakup semua hasil dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan kata lain, pendapatan nasional merupakan cerminan tingkat kemakmuran dan kemajuan ekonomi suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, maka semakin besar pula kemampuan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan nasional dihitung melalui beberapa pendekatan utama. Yang pertama, ada pendekatan produksi. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah dari seluruh kegiatan produksi barang dan jasa yang dilakukan di berbagai sektor ekonomi, atau pertanian, industri, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Yang kedua, ada pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah dan gaji tenaga kerja, sewa tanah, bunga modal, laba perusahaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada pendekatan pengeluaran. Pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi atau rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri untuk membeli barang dan jasa. Keuntungan atau kelebihan pengukuran pendapatan nasional. Pertama, mengukur kemajuan ekonomi negara. Dengan menghitung pendapatan nasional setiap tahun, dapat diketahui apakah ekonomi suatu negara sedang berkembang, stagnan, atau menurun. Yang kedua, menjadi dasar perumusan kebijakan pemerintah. Data pendapatan nasional membantu pemerintah dalam membuat kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan ekonomi agar lebih tepat sasaran. Yang ketiga, menilai kesejahteraan masyarakat. Pendapatan nasional per kapita atau pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk digunakan untuk melihat rata-rata pendapatan masyarakat suatu negara. Yang keempat, membandingkan kemajuan antar negara. Data pendapatan nasional dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kesejahteraan dan kekuatan ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Yang kelima, mengetahui struktur ekonomi negara. Dari perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui sektor mana yang paling berperan besar dalam perekonomian, apakah pertanian, industri, atau jasa. Yang keenam, menentukan kemampuan negara membiayai pembangunan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kekurangan atau kelemahan pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama, tidak mencerminkan pemerataan pendapatan nasional yang tinggi belum tentu berarti rakyat sejahtera.
Kekurangan atau kelemahan pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama, tidak mencerminkan pemerataan pendapatan nasional yang tinggi belum tentu berarti rakyat sejahtera, karena bisa jadi pendapatan hanya berkonsentrasi pada kelompok kaya atau pemilik modal. Yang kedua, tidak memperhitungkan aspek non-ekonomi seperti kebahagiaan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup yang sesungguhnya tidak bisa diukur dengan uang. Yang ketiga, mengabaikan kegiatan ekonomi informal. Banyak kegiatan ekonomi seperti usaha kecil, perdagangan tanpa izin, atau pekerjaan rumah tangga tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak masuk dalam perhitungan. Nah, ada juga manfaat-manfaat pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional? Yang pertama, sebagai indikator kesejahteraan ekonomi dengan melihat pendapatan nasional per kapita, kita bisa menilai tingkat kemakmuran rakyat suatu negara. Yang kedua, sebagai dasar pembuatan kebijakan ekonomi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pajak, investasi, serta perdagangan berdasarkan data pendapatan nasional. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi pembangunan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pembangunan dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Kesimpulan, pendapatan nasional adalah cerminan keseluruhan aktivitas ekonomi suatu negara. Ia tidak hanya penting sebagai angka statistik, tetapi juga sebagai alat untuk memahami kesejahteraan masyarakat dan menentukan arah kebijakan ekonomi. Namun, dalam penggunanya harus hati-hati, karena angka tinggi belum tentu berarti masyarakat makmur. Dan los dulu dan biar Terutama kita jika bisa lewat dan pemerataan pendapatan masyarakat masih buruk. tahu ke kamu? Saya wassalamualaikum bro.